melihat dalam anugerah-Mu aku bebas merdeka. Kebenaran-Mu memperbarui hatiku setiap hari. Dengan janji-Mu hidupku lebih baik. Dengan janji-Mu hidupku lebih baik. It is a season of suddenlies. Musim tiba-tiba. Kalau saudara baca di Alkitab ada banyak kata tiba-tiba. Yang saya maksud tiba-tiba Tuhan nyatakan kuasa. Tiba-tiba Tuhan jawab doa. Tiba-tiba Tuhan buka jalan, amin. Tiba-tiba ada pembebasan dari surga. Dan saya percaya itu yang Tuhan siapkan di bulan Agustus buat kita, amin. Ada musim tiba-tiba akan kita alami. Tiba-tiba kebaikannya ditunjukkan, amin. Tapi Tuhan mau saudara mengerti. Tuhan mau beri ini di bulan Agustus, maka saudara perlu memiliki iman ini. Makanya pendetanya disuruh bahas ini. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, karya Tuhan. Saya percaya musim tiba-tiba adalah sebuah musim yang dibayar Yesus juga di atas kayu salib buat hidup kita. Amin. Saya percaya ada hal yang baik yang tiba-tiba terjadi buat kita. Tuhan sedang dorong saudara untuk memiliki iman. Supaya saudara masuk di bulan Agustus ini bukan dengan khawatir, bukan dengan keraguan, tapi dengan harapan. Ada musim tiba-tiba, amin. Tiba-tiba ada jalan yang terbuka, tiba-tiba doamu dijawab, tiba-tiba orang hatinya dijamah dan tolong saudara, tiba-tiba kebaikan dinyatakan. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau saudara cari ayatnya di mana, banyak ketemu di Alkitab. Tapi saya tertarik yang ditulis di Amos 9, ayatnya yang ke-13 sampai 15. Tapi saya akan baca di ayat yang ke-13 dan 14 mungkin. Di sana dikatakan, yes indeed, memang. Saya terjemahin aja ya. Atau udah pinter bahasa Inggris semua, anak selatan, anak-anak mudanya. Dicampur-campur ngomongnya. Indonesia, Inggris, oke. Yes indeed, it won't belong now. Tidak akan lama lagi, sama-sama bilang tidak akan lama lagi. God's decree, keputusan Tuhan, amin. Dikatakan segala sesuatunya akan terjadi begitu cepat. Amin, sehingga kepalamu akan swim, yang dimaksud berputar-putar. Maksudnya kita nggak ngerti. Yang Tuhan kerjakan begitu cepat buat kita, amin. Yang melampaui logika kita. Yang gak pernah terlintas di pikiran kita. Bahkan gak pernah ada ide itu di pikiran kita. Tuhan siapkan kebaikan, Tuhan siapkan mujizat, Tuhan siapkan kuasa yang akan kita lihat, amin. Dikatakan begitu cepat. Sama-sama bilang akan ada percepatan. Dikatakan sesuatu yang satu akan mengikuti yang lainnya dengan cepat. Dan kita gak bisa mengikutinya. Cara berpikir Tuhan begitu luar biasa. Tapi Tuhan mempersiapkannya di sore hari ini buat saudara, untuk saudara tangkap itu, amin. Ambil itu, amin. Biar itu jadi pijakan untuk saudara melihat Tuhan mengerjakan karyanya di hidupmu. Lalu dikatakan seperti ini, saya suka. You won't able to keep up. Everything will be happening at once. Sekaligus tiba-tiba ada pemulihan. And everywhere you look, saya doa ayat ini digenapi di setiap orang yang mendengar khotbah saya. Agustus ini, everywhere you look, kamu akan melihat, bukan kutuk, kamu akan lihat. Kemana matamu melihat, kemana matamu melihat. Di bulan ini kamu akan lihat berkatnya, kebaikannya, pertolongannya. Pak Pendeta ini khotbah iman terus. Tahu nggak di akhir zaman waktu Yesus datang kedua kali, Alkitab bilang, adakah kudapati iman di bumi? Saya percaya orang-orang yang punya iman dipelihara Tuhan adalah orang-orang yang gak menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Orang-orang yang punya iman dipelihara Tuhan, orang-orang yang hidup kudus, amin. Orang-orang yang punya iman, Tuhan bela dia, orang fitnah dia gak perlu bela, gak perlu sakit hati karena dia percaya Tuhan bela dia, amin. Orang itu pasti lakukan firman, makanya butuh iman.
Saya mau kasih saudara iman yang praktis saja. Supaya iman praktis itu dorong saudara menghasilkan tindakan kekudusan. Tindakan yang benar. Karena orang yang punya iman, yang percaya Tuhan bela, Tuhan tolong dia nggak akan andalkan orang, diandalkan Tuhan. Amin. Di sana dikatakan blessing like wine pouring off the mountains and hill. Seperti anggur yang dicurahkan di gunung dan di bukit. Saya suka di ayat 14-nya dibilang begini, Tuhan bilang seperti ini, aku akan memperbaiki segalanya buat umat Israel. Tuhan akan memperbaiki segalanya di bulan Agustus. Amin. Mereka akan membangun kembali kota-kota mereka yang hancur. Mereka akan menanami kebun anggur dan mereka akan meminum anggur yang baik. Mereka akan bekerja di kebun dan makan sayuran yang segar. Amin. Sama-sama bilang Agustus ini ada musim tiba-tiba akan terjadi di hidup saya. Mana yang punya iman? Boleh lambaikan tinggi tangannya, punya iman. Jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu. Amin. Dan Tuhan mau saudara menaruh iman ini untuk masalahmu yang sudah lama belum selesai juga. Saya ulang, untuk masalahmu yang sudah lama belum selesai juga, percayalah Agustus waktunya. Ada berkat yang tiba-tiba terjadi, membuat masalah yang sudah lama selesai. Amin. Karena di Yohanes pasalnya yang kelima, di sana dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun. Ini waktu yang sebentar atau lama? Ini lama banget, satu generasi 40 tahun. Ini 38 tahun. 38 tahun sakit. Lama banget nih. Dia sudah lama sakit. Yohanes 5 bicara orang ini ada di dekat kolam Bethesda. Kolam Bethesda apa? Kolam yang kalau malaikat datang airnya goncang, siapa masuk duluan? SCDD. Nah, salah ngerti SCDD apa nih? Siapa cepat dia dapat, ya kan? Siapa yang cepat masuk duluan? Dia dapat mujizat. Kakinya lumpuh, gimana bisa? Tapi Yesus kemudian datang dan berkata seperti ini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, sama-sama bilang Tuhan Yesus tahu. Sekali lagi bilang Tuhan Yesus tahu. Mungkin ada di antara saudara yang sudah lama menunggu jawaban doa. Ada masalah yang sudah lama belum selesai. Saya mau bilang Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan akan datang untuk masalah itu buat hidupmu. Amin. Bahwa ia telah sekian lama dalam keadaan itu. Berkatalah ia kepadanya, maukah engkau? Mau enggak engkau sembuh? Di ayat 7 jawabnya seperti ini. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dalam salah satu tafsiran dikatakan seperti ini. Orang ini waktu Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Kepalanya berputar-putar seperti Amos tadi bilang. Dia mulai mikir gimana caranya. Dia nggak sanggup melihat. Saya udah 38 tahun nih di dekat kolam Bethesda ini, sakit. Dan saya lihat tahun demi tahun banyak orang disembuhkan. Tapi karena SCDD siapa cepat dia dapat, saya hanya melihat orang disembuhkan. Dan bagaimana caranya saya bisa sembuh? Gak masuk di pikirannya. Makanya dia coba mengulang apa yang 38 tahun dia lakukan. Gak ada orang yang tolong aku Tuhan kalau airnya mulai goncang. Dia pakai cara berpikirnya sendiri. Dia bilang gak bisa, gak mungkin bisa, gimana caranya? Tapi saya mau bilang tiba-tiba Tuhan datang hari itu, amin. Sama-sama bilang Tuhan Yesus tahu. Dan sisi lain dari orang ini, Tuhan Yesus tahu bahwa dia tidak berhenti berharap dan mencoba. Saya ulang ya, dia tidak berhenti berharap dan mencoba. Tahu dari mana Pak Pendeta? Baca ayatnya jelas. 38 tahun dia di dekat kolam Bethesda. Kalau tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima dia lihat dan dia menyerah, dia pasti minta tolong orang, udah bawa saja saya pulang ke rumah. Mungkin ada orang jangan-jangan ya, saya coba membayangkan saja, jangan-jangan ada orang yang bilang, udahlah gak mungkin lo lumpuh bisa sembuh, rebutan untuk kolam itu kalau goncang airnya gak mungkin, udah pulang aja. Tapi dia menolak untuk pulang.
Saya menyebut orang lumpuh ini adalah orang yang tidak berhenti percaya. Yang tidak berhenti berharap. Sikapnya tidak menyerah, membuat Yesus tahu orang ini nggak nyerah. Karena dia bilang begini, setiap kali sementara aku menuju ke kolam itu, menurut saudara dia lakukan ini sekali? Ini 38 kali loh, 38 tahun loh. Kalau 1 tahun airnya goncang 5 kali, saya percaya 5 kali dalam 1 tahun dia lakukan. Jadi dia nggak menyerah. Dan saya mencatat seperti ini, sikapnya yang tidak menyerah membuat jawaban akan pengharapan datang dengan tiba-tiba. Sesuatu yang di luar logika, di luar pemikirannya. Yesus datang dan Yesus kasih pertanyaan yang sederhana, maukah engkau sembuh? Lalu Yesus kasih perintah yang sederhana, dikatakan kata Yesus kepadanya apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saya percaya dia surprise dan perkataan Yesus itu kasih dia kemampuan untuk beriman percaya, amin. Dan kemudian dia bangun. Dan saya percaya itu buat dia syok. Sesuatu yang gak pernah dia pikir, gak pernah terlintas di pikirannya, Tuhan menyembuhkan dengan tiba-tiba. Saya doa untuk masalahmu yang lama belum selesai di Agustus ini, kalau engkau gak berhenti, kalau engkau gak menyerah untuk berharap dan mencoba, saya percaya Tuhan akan datang untuk hidupmu. Dan Tuhan akan tiba-tiba buat mujizat di hidupmu. Inilah musim tiba-tiba. Agustus akan kita alami. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Alkitab bilang pada saat, baca yang keras, pada saat, enggak tunggu lama, pada saat, seketika, untuk konteks khotbah saya, tiba-tiba, sama-sama bilang tiba-tiba. Pegang dadamu bilang, saya percaya Tuhan siapkan Agustus ini, musim tiba-tiba. Karenanya aku mendengar firman ini, untuk jadi pijakan. Waktu musim itu datang, aku menerimanya. Tiba-tiba Tuhan buka jalan, tiba-tiba Tuhan berkati, tiba-tiba Tuhan menolong, tiba-tiba Tuhan membebaskan. Dia tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Dan saya mau bilang berkat yang dari Tuhan gak buat saudara jauh dari Tuhan. Kalau saudara pakai kekuatanmu sendiri, masih ada potensi berkat itu bikin jauh saudara dari Tuhan. Kan saya pernah bahas 3 minggu, 4 minggu yang lalu. Yang kitab Amsal bilang, berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak. Berkat Tuhan, maksudnya ayat itu, berkat Tuhan gak buatmu jadi hancur. Dan betul di ayat ini, karena di ayat 14, kemudian Yesus berjumpa lagi dengan orang yang sudah disembuhkan. Dikatakan apa di sana? Yuk kita baca sama-sama. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di mana? Di dalam bait Allah. Sama-sama bilang berkat Tuhan yang tiba-tiba membuat saya justru makin dekat sama Tuhan. Amin. Saya pendeta yang gak punya iman, kalau saudara diberkati saudara makin jauh dari Tuhan. Saya pendeta yang beriman. Karena itu yang saya alami. Waktu saya nerima berkat Tuhan, itu justru buat saya makin dekat dan bersyukur sama Tuhan. Saya percaya saya berdiri di hadapan orang-orang yang siap diberkati Tuhan. Karena berkat yang Tuhan curahkan di hidupmu akan buat saudara makin terus sering rajin datang sama Tuhan. Amin. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Baca lagi. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jangan berbuat dosa lagi kata Yesus, supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Untuk dapat berkat yang tiba-tiba Tuhan ingatkan kamu harus tidak menyerah, berharap, karena Tuhan lihat pengharapanmu. Tapi Tuhan juga bilang, jangan berbuat dosa lagi. Untuk konteks ayat kisah ini, dosa apa yang dia lakukan? Ada yang tahu dosanya apa? Karena dia 38 tahun loh. 38 tahun di dekat kolam itu, dia mau buat dosa apa di situ? Saudara jangan ngarang-ngarang dosanya. Karena saudara bisa lihat ke atas. Dosa yang dia kerjakan, saya percaya kalau kita cari di ayat atas, ini ayat 14, dari ayat 1 sampai 14 kita akan ketemu. Satu-satunya dosa hanya ada di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu, dia bilang apa? Saya sakit,
Saya keadaannya gini, karena orang lain Tuhan gak tolong saya. Saya sakit, saya gak pulih, karena gak ada yang tolong saya. Karena keadaannya gini Tuhan. Saya percaya Tuhan menghendaki. Tuhan menghendaki kita tidak merasa jadi korban atas tindakan orang lain. Pak, Bu, dengar baik. Tuhan gak mau kamu merasa jadi korban hari ini karena tindakan orang. Karena keadaan. Kalau saya lihat medsos, beberapa postingan yang saya lihat ya di medsos saya. Beberapa postingan saya lihat banyak orang protes sama pemerintah. Jadi susah nih semuanya. Jadi mahal nih harga nih, salahin pemerintah. Salahin keadaan. Dia korban dari orang yang jahat. Dia korban dari ketidakadilan. Dia korban dari tindakan orang lain. Tapi saya mau bilang kau anak Tuhan. Yang memberkatimu bukan orang lain. Yang memberkatimu bukan keadaan. Yang percaya bilang amin. Saya mau bilang Tuhanmu, Yesusmu lebih besar dari tindakan orang lain. Yesusmu lebih besar dari keadaan yang sulit hari ini. Yesus kita lebih besar dan Yesus yang lebih besar sanggup buat musim tiba-tiba memberkati hidup kita. Yuk tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Bilang kanan kirinya, jangan nyalahin orang. Amin. Bilang Tuhan lebih besar. Pegang dadamu bilang Yesus saya lebih besar. Ada pertolongan. Kalau difitnah orang, it's okay, tenang aja. Kamu bukan korban dari fitnahan orang. Orang boleh fitnah, tapi Yesus lebih besar. Dan Yesus yang lebih besar suka kepada orang-orang yang punya iman. Ada musim tiba-tiba, tiba-tiba Tuhan akan promosi hidupmu. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Bukan cuma untuk masalahmu yang sudah lama belum selesai. Tapi saya tulis seperti ini, menarik sih. Berkat yang tiba-tiba terjadi untuk masalahmu yang agak lama. Tadi sudah lama, sekarang agak lama. Ini yang agak lama nih beda sedikit nih. Apa bedanya yang dengan sudah lama? Yang agak lama itu biasanya bikin saudara berpikir saudara tuh ada di tengah-tengah situasi yang memburuk gitu. Situasi yang makin parah. Alkitab menggambarkan, kalau tadi Yohanes 5, sekarang Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ada yang tahu gak dia pendarahan? Gak mungkin ada yang tahu, disembunyikan pasti. Di dalam. Di luar mungkin senyum-senyum. Enggak, saya gak nyinggung saudara, tenang. Gak ada yang tahu kok apa yang kau alami. Mungkin dalamnya darah-darah ya kan. Di luarnya senyum-senyum. Pendarahan 12 tahun. Dikatakan ia berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dia jual hartanya, pergi ke tabib-tabib ini harganya sekian. Dia datang ke situ beli obatnya, beli resepnya, beli ramuannya. Mungkin ada tabib yang kunyah-kunyah apa disembur mukanya ya kan. Dia udah diludahi juga. Tapi sama sekali gak ada faedahnya. Baca bagian paling bawah. Dikatakan apa? Keadaannya makin memburuk. Memang situasi di mana masalah sudah agak lama beda dengan masalah yang sangat lama. Yang agak lama mendorong kita berpikir, wah tambah parah nih. Wah tambah buruk nih. Tapi ketika tambah buruk, tambah parah, apa yang harus kita lakukan untuk lihat bahwa ada kuasa yang tiba-tiba Tuhan bisa curahkan buat kita. Apa yang dilakukan perempuan ini? Di sana dikatakan dia memilih, saya menyebutnya dia memilih. Dia memilih mendengar berita tentang Yesus. Yesus yang tidak menolak orang kusta. Yang padahal untuk di zaman itu orang menjauhi orang kusta. Karena kalau kamu tahir disentuh orang kusta, jadi kusta. Oke, itu perjanjian lama. Tapi Yesus kita beda di perjanjian baru. Yesus yang tahir menyentuh orang kustanya jadi tahir. Di perjanjian lama kelihatannya dosa lebih besar. Di perjanjian baru kekudusan lebih besar. Amin. Saudara harus punya iman, kekudusan lebih besar. Amin, kuasanya, efeknya, dampaknya.
Ya saya suka ngobrol sama tim pelayanan di mobil. Beberapa teman saya yang satu kerja di pemerintahan lagi. Saya bilang perlu ada orang baik di pemerintahan. Kenapa? Karena waktu Tuhan nego sama Abraham menghancurkan Sodom dan Gomora. Tuhan bilang kalau ada 10 aja, gak jadi hancur. Kalau kamu ada di kantor hari ini, kamu harus hidup kudus. Kalau kamu sendirian hidup kudus di kantor, karena kamu, kantor itu gak jadi hancur. Amin. Percayalah, karena orang di Sodom dan Gomora yang berbuat jahat jauh lebih banyak. Tapi Tuhan bilang kalau ada 10 aja. Ya sayangnya Abraham hanya nego sampai 10. Saya percaya kalau sampai 5, sampai 1 Tuhan juga jawab. 1 kuasanya lebih besar. Amin. Oke, itu intermezzo. Saya nggak bahas itu sesungguhnya. Berulang kali dia diobati dan keadaannya makin buruk. Kemudian dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Waktu keadaan tambah buruk, saudara perlu switch pikiranmu. Dan dengar berita tentang Yesus. Waktu saudara didesak orang, dituntut orang. Waktu saudara dihakimi orang, saudara dengar berita tentang Yesus. Bahwa Yesus menerimamu. Kitab Yohanes bilang dia tidak membuangmu. Amin. Bahkan dia menyambutmu, dia memelukmu. Berita tentang Yesus. Amin. Supaya pikiranmu switch gitu loh. Waktu pikiranmu switch, percaya dunia boleh jahat, orang sekitar boleh jahat. Ini bukan kepahitan. Tapi kalau kenyataannya memang jahat, Yesus saya, Yesus yang buat baik. Ada Yesus yang baik, amin. Sehingga mulutmu bisa ngomong iman. Karena wanita ini bilang akhirnya, asalku jamah, jubahnya aku sembuh. Sehingga di tengah kesulitan, di tengah masalah yang ada, waktu saudara mendengar berita tentang Yesus, berita tentang Tuhan baik, Tuhan sayang saudara, datang ke gereja, Tuhan buka jalan, Tuhan gak membuangmu, Tuhan menerimamu, membuatmu bisa berkata, saya pasti ditolong Tuhan, saya pasti diberkati Tuhan, Tuhan pasti bela saya, pasti ada mujizat. Hari ini saya gak tahu jalannya kelihatan ketutup, tapi saya percaya pintu itu sengaja ditutup sama Tuhan, karena kalau dibuka itu membahayakan saya. Tuhan punya pintu yang lain yang lebih baik buat saya. Saya percaya Tuhan memperhatikan saya. Itulah yang terjadi pada wanita pendarahan ini. Saya menyebutnya seperti ini. Mendengar berita tentang Yesus dan tentang kebaikannya memampukan kita mengalahkan ketidakberdayaan. Kenapa saya bilang ketidakberdayaan? Karena dikatakan maka di tengah-tengah orang banyak ia mendekati Yesus dari belakang. Saudara coba bayangkan wanita pendarahan 12 tahun, keadaannya makin memburuk, pasti tubuhnya kering, kurus kering maksud saya. Pasti jalan aja susah. Dan waktu Yesus datang, pasti orang udah kerumun, Yesus viral gitu kan. Orang desek-desekan, jangan dorong-dorong dong. Oh, saya ingat kalau dorong-dorong waktu temenin Bapak Gembala. Apalagi jemaat Marina, waduh ngeri banget ya. Kita udah jagain, jangan dorong-dorong dong. Waduh tenaganya kuat banget, ibu-ibu ya kan. Saya lihat badannya kurus, tenaga kuat amat ya kan. Coba bayangin Yesus di zaman itu pasti dorong-dorongan juga. Tapi wanita ini yang tidak berdaya, ketidakberdayaannya, kelemahan tubuhnya dikalahkan oleh imannya. Amin. Sehingga dia terobos. Dan dia jamah jubah Yesus. Waktu dia jamah jubah Yesus, Alkitab bilang seperti ini. Sebab katanya asalku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Baca yang keras. Selanjutnya dikatakan apa ayat 29? Seketika. Ulang sekali lagi apa? Tiba-tiba, amin. Tiba-tiba berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari. Dia kaget tiba-tiba pendarahannya berhenti dan dia merasa ada kekuatan, badannya sehat. Dan Yesus nengok siapa yang jamah aku. Karena ada tenaga keluar. Teks lain bilang karena ada kuasa keluar dari tubuhku.
Di tengah keadaan yang memburuk, kalau saudara dengar kabar tentang Yesus, itu mengubah cara berpikirmu untuk memperkatakan iman. Perkataan imanmu mendorong sel-sel di tubuhmu untuk tidak nyerah, untuk maju terus, untuk melangkah terus. Dan ketika engkau melangkah terus, kuasa dari surga tiba-tiba dicurahkan buat hidupmu, tiba-tiba dinyatakan buat hidupmu. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Amin. Jadi untuk masalah yang sudah lama, agak lama, nah ini yang terakhir. Untuk masalah yang baru saja terjadi. Tadi ada jemaat DM Instagram saya, Pak Pendeta tolong, baru kemarin kejadiannya, baru terjadi. Jadi saya percaya firman ini mewakili semua orang yang udah lama masalahnya, yang agak lama dan baru saja terjadi. Untuk yang baru saja terjadi masih ada musim tiba-tiba. Sama-sama bilang masih ada musim tiba-tiba. Amin. Taruh di hatimu, tangkap ini. Amin. Jadikan pijakan karena Tuhan mau buat yang tiba-tiba bulan ini. Kebaikannya, kejutannya buat hidupmu. Waktu di Kisah Rasul 12, Yakobus ditangkap dan Yakobus dieksekusi hukuman mati, rakyat senang. Dan Herodes tahu rakyat senang. Herodes ingin dapat popularitas sehingga dia memerintahkan tangkap Petrus. Lalu kita akan eksekusi dia supaya rakyat senang, dia mau cari popularitas. Kemudian di Kisah Rasul 12 ayat 4, setelah Petrus ditangkap, yuk baca sama-sama, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit, maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak, maksudnya dieksekusi. Dan penjaranya Petrus itu dalam banget. Kalau saudara baca, dia di penjara paling dalam, dirantai tangannya, kakinya, lalu ada 2 penjaga berjaga, ada pintu, di belakang pintu itu ada penjaga lagi, itu pintu jaga pertama, pintu jaga kedua, sebelum lewat pintu jaga kedua, sebelum lewati pintu ada 2 penjaga, keluar ada 2 penjaga lagi. Kemudian ada gerbang besar dan di situ banyak penjaga. Saya suka nonton film intelijen. Siapa yang suka nonton film intelijen? Suka ya Bu ya? Seneng ya, seru ya, CIA gitu. Agennya ditangkap, kemudian mereka bikin skenario untuk pertolongan. Saya percaya kalau agen CIA, KGB disuruh bebasin Petrus untuk situasi yang kayak gini, udah angkat tangan, nyerah deh, enggak deh. Ini sulit banget loh. Ini susah banget, dijaganya ketat banget. Dan dijaga siang malam. Tapi yang menarik, besoknya dieksekusi hukuman mati, ayat 6 dibilang begini, yuk kita baca sama-sama. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara, tuh kan 2 prajurit kan, terbelenggu dengan apa? 2 rantai kan, di tangan dan di kaki kan. Selain itu prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu kan. Iya kan? Dijaga ketat kan. Besoknya dieksekusi hukuman mati. Petrus ngapain? Tidur. Ini situasi buruk, Petrus ngapain? Keadaan makin buruk nih, makin dekat hitungan jam mau dieksekusi hukuman mati, Petrus ngapain? Tidur. Ada jemaat, Pak Pendeta, telepon saya, Pak Pendeta, doain saya Pak Pendeta, supaya saya bisa tidur. Saya bilang ya udah kita doa supaya bisa tidur. Enggak Pak, selama ini saya susah tidur, saya harus minta resep psikiater. Ada obat yang harus saya minum. Saya ketergantungan obat tidur. Ya udah saya bilang nggak usah beli lagi. Tapi bisa nggak saya bisa tidur nggak? Ya ibu kenapa sih nggak bisa tidur? Saya bilang. Ya banyak masalah Pak. Bapak nggak tahu sih masalahnya. Ya saya nggak tahu emang. Tapi Tuhan tahu. Tapi Petrus di tengah masalah yang makin buruk dia ngapain? Tidur. Buat saudara yang baru saja terima masalah dan kemudian masalahmu makin buruk, apa yang harus saudara lakukan? Tidur lagi ya kan. Enak aja lu tidur ya kan. Pak Hendra tidur aja ya. Bodoh amat ya kan, tidur aja. Kenapa dia bisa tidur? Karena dia tenang. Iya, orang kalau nggak tenang nggak bisa tidur pasti. Kenapa dia bisa tenang? Dia belajar dari gurunya. Waktu di perahu yang sama ada badai, dia panik. Gurunya lagi ngapain? Yesus lagi ngapain? Tidur.
Dan Petrus di posisi ini adalah Petrus yang sudah bertumbuh rohaninya. Sama-sama bilang saya harus bertumbuh rohaninya. Supaya bisa tidur di tengah badai. Di tengah masalah. Amin. Tidur. Dan waktu tidur, waktu Petrus tidur, perhatikan ya, apa yang terjadi waktu Petrus tidur. Pak Bu, yuk simak ya. Apa yang terjadi nih? Waktu Petrus bisa tidur. Baca yang keras. Apa di sana dikatakan? Musim tiba-tiba datang. Amin. Musim tiba-tiba dinyatakan. Amin. Tiba-tiba ada malaikat, ada agen intelijen sorga. Amin. Tiba-tiba datang. Amin. Tiba-tiba ruangan yang gelap jadi terang. Amin. Dan cahaya bersinar di ruangan itu. Masa depan Petrus yang gelap karena besok dieksekusi hukuman mati. Tiba-tiba di-switch sama Tuhan, diputar balik jadi terang. Jangan batasi Tuhan. Tuhan bisa buat musim tiba-tiba. Buka hatimu, siapkan bejananya, siapkan ruangnya untuk Tuhan curahkan di Agustus ini. Ada musim tiba-tiba terjadi buat hidupmu, terjadi buat keluargamu, terjadi buat anak-anakmu. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Kalau saudara ngerti ini, saya percaya saudara orang-orang yang gak akan nyerah sama keadaan. Amin. Gak takut sama masalah. Saudara akan hadapi masalahmu. Karena engkau tahu Tuhan menyediakan musim tiba-tiba. Apa yang tidak pernah engkau pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah engkau dengar. Tuhan nyatakan kebaikan, pertolongan, mujizatnya yang tiba-tiba buat kita. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Saya menulis pertolongan yang tiba-tiba tersedia. Pertolongan yang tiba-tiba tersedia bagi mereka yang berani memilih. Memilih apa? Tapi kenapa sih? Gitu. Bilang saya harus tenang dan percaya di tengah ancaman kesulitan. Masih ada musim tiba-tiba dari Tuhan Yesus. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan Tuhan bisa tiba-tiba mengubah arah hidup kita. Saya gak pernah mimpi jadi pendeta. Saya gak pernah doa jadi pendeta. Kalau saya berani ngomong ini di mimbar memang itu kenyataannya. Saya gak pernah doa, saya gak pernah minta jadi pendeta. Saya punya tujuan hidup yang lain. Tapi Tuhan mengarahkan. Dan saya bersyukur saya jadi pendeta. Bisa kuatin saudara. Yang lebih bersyukur lagi jadi pendeta tahu gak? Saudara dikuatin lewat saya tadinya gak kuat jadi kuat. Amin. Saulus, jalan hidupnya semangat membunuh orang Kristen. Dia semangat giat ikut Tuhan, tapi dalam pengertian yang salah. Dan Tuhan bisa tiba-tiba mengubah jalan hidup seseorang. Pemusik boleh siap-siap. Paulus di Damsyik dijumpai Tuhan. Dia jalan ke arah yang benar. Saya punya temen, dia cerita pertobatannya. Kakaknya bertobat duluan. Karena tahu dia nakal, adiknya ngaur. Hidupnya sembarangan. Dipanggil pendeta di gerejanya. Suruh khotbahin adiknya. Adiknya marah-marah sama kakaknya. Dia bilang, ngapain lu kirim-kirim pendeta sih? Lalu pendetanya datang lagi, diundang lagi. Dikasih tahu, dinasehatin. Dia bilang, ngapain pendeta itu ngurusin hidup gua? Terserah gua mau ngapain. Tapi dari kesaksiannya dia bilang seperti ini. Tapi satu pagi dia datangi kakaknya tiba-tiba. Dia bilang begini, gua bertobat, gua mau dibaptis. Dan tiba-tiba perubahan itu terjadi. Saya mau bilang Tuhan punya musim tiba-tiba buat hidup kita, amin. Buat anak-anak kita yang mungkin lagi salah gaul hari ini, jangan putus asa. Tiba-tiba Tuhan bisa jamah anakmu. Dia bertobat, amin. Tiba-tiba dia bisa jamah bosmu yang tadinya jahat. Berubah. Jadi sayang sama saudara. Amin. Sama-sama bilang masih ada musim tiba-tiba. Sama-sama bilang saya gak boleh putus asa. Saya gak boleh batasi Tuhan. Amin. Kalau saudara mau ikuti caranya Tuhan, otakmu gak sanggup ikuti itu. Tuhan begitu cepat bekerja. Siapa yang percaya musim tiba-tiba akan datang di Agustus ini buat kita? Siapa yang menangkap firman ini dan taruh di hatinya dan bilang sama Tuhan, Tuhan
Aku buatkan pijakan nih Tuhan. Aku sediakan bejananya nih Tuhan. Aku mau punya iman Tuhan. Aku beriman ada musim yang tiba-tiba. Dan Tuhan akan curahkan berkat yang tiba-tiba. Kebaikan yang tiba-tiba. Siapa yang mau siapkan hatinya, siapa yang mau tangkap itu boleh lambaikan tinggi tangannya. Siapa yang percaya ada musim yang tiba-tiba. Berarti ayat ini milik saudara. Alkitab berkata barang siapa percaya kepada dia, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada janjinya, bahwa Tuhan masih punya musim tiba-tiba. Mana sekali lagi yang percaya? Ia tidak akan dipermalukan. Kamu tidak akan dipermalukan. Anak-anakmu tidak akan dipermalukan. Keluargamu tidak akan dipermalukan. Biar kita respon nih, biar kita tangkap firman ini. Karena begitu dia mengasihimu. Saya mau bilang Pak Bu, saya bersyukur Tuhan sayang banget sama saudara. Sehingga Tuhan singkapkan ini buat saya dan saya jadi ngerti juga Tuhan sayang sama saya. Sehingga di situasi masalah yang lama belum selesai, agak lama belum selesai, baru terjadi. Ada musim yang tiba-tiba.